Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan lanjut ke linear system analysis in time domain. Jadi sebelumnya kalian sudah belajar tentang fundamental atau basicnya signal analysis di time domain maupun di frekuensi domain. Kalau yang time domain kemarin kan kalian hitung mean atau root mean square atau mungkin standar deviasi atau korelasi gitu ya, atau bahkan sampai cross correlation. Nah, kemudian kalau yang di frekuensi kalian hitung pakai Fourier series, signal spektrum dan seterusnya. Nah, yang sekarang kita mulai bergeser ke sistemnya. Jadi karena ini sebenarnya pengolahan sinyal dan sistem, jadi ada sistem di dalamnya. Jadi sistem ini sebenarnya adalah proses atau sesuatu yang menyebabkan sinyalnya terbentuk gitu. Jadi ada sistemnya. Nah, kalau misalnya bicara di matematis, yang paling gampang untuk dimatematiskan adalah sistem yang linier. Jadi makanya disebutnya linear system analysis. Jadi linear system analysis ini sebenarnya akan merespon atau akan bekerja atau akan menghasilkan output dari berbagai macam input, bentuknya kayak gimana pun outputnya akan tetap sama gitu. Jadi intinya untuk lihat sesuatu sistem itu nanti biar bisa dimatematiskan dia bentuknya adalah linear atau mungkin bisa juga nanti time invariant. Jadi kalau kemarin waktu di awal-awal sempat disinggung juga dia time invariant, itu berarti dia tidak akan berubah-ubah terhadap waktunya gitu ya. Mungkin ini saya nggak bikin PPT karena kalau matematis saya susah bikin PPT, jadi saya pakai lecture note aja. Jadi ini cuma buat intro. Jadi saya pakai langsung penjelasan di note ini aja ya. Ini juga sudah saya upload di aula, sebentar. Kenapa dia hilang? Oke. Nah, kita mulai dari linear system analysis sebagai overview. Jadi sebenarnya linear system analysis itu di dalamnya ada dua asumsi. Jadi yang pertama linear to all inputs atau dia akan bernilai linear di semua input yang ada. Jadi kalau misalnya kita punya dua input yang kemudian dikombinasikan secara linear, maka outputnya juga akan sesuai atau menyesuaikan dengan hasil kombinasi outputnya. Jadi kalau kita punya input A dan B, kemudian dijumlah, hasilnya juga akan sama dengan input A atau input B yang dijumlah gitu ya. Jadi apapun inputnya, outputnya akan menyesuaikan hasilnya itu. Jadi nggak akan berbeda. Idealnya seperti itu. Jadi linear system analysis ini kita bicara dulu tentang idealnya kalau dihitung. Kemudian ada asumsi yang kedua, dia tidak akan berubah dari waktu ke waktu. Jadi karakteristiknya tetap, jadi bentuknya akan tetap. Tadi atau yang disebutnya linear time invariant atau LTI system biasanya gitu. Jadi kalau time invariant masing-masing sinyal, misalnya ini punya sinyal A dan sinyal B, itu nanti independen nilainya. Jadi nggak akan mempengaruhi sinyal yang lain. Atau yang dulu disebutnya adalah apa namanya tidak bersimpangan gitu ya. Jadi dia masing-masing akan berdiri sendiri, kalaupun nanti akan dipisah-pisah, ya akan diselesaikan secara sendiri itu pun bisa. Jadi nanti kalau misalnya ada output sistem yang kemudian ditambahkan, ini di sini pakai delay ya. Jadi kalau yang secara matematis ini nanti akan ketemu delay, dia bentuknya karena ini bentuk diskrit, jadi bentuknya kurung siku, n min n0, ya nanti polanya juga akan uh, ada delay juga di output. Jadi kalau inputnya delay, outputnya juga delay. Jadi time invariant ini dia nggak akan berubah secara apa namanya waktunya ya. Jadi bentuknya akan tetap mungkin akan bergeser sedikit, tapi itu adalah efek dari delay-nya.
Jadi kalau misalnya kalian ingat STFT kemarin, itu adalah salah satu bentuk dari time invariant sebenarnya. Jadi kalau misalnya time invariant itu dia akan membagi sinyal dalam beberapa segmen, nah kayak gitu. Dan untuk mengasumsikan bahwa dia time invariant. Jadi kalau misalnya meskipun sinyalnya adalah nonlinear ataupun bahkan random, dia kalau dipotong kecil-kecil dia akan paling enggak lumayan time invariant. Jadi salah satu cara untuk membuat atau mengasumsikan sinyal itu time invariant meskipun dia bukan ya, itu bisa pakai STFT yang kemarin kita sudah bahas. Jadi dia di restrict berdasarkan waktu frame-nya atau berdasarkan periode atau segmen tertentu, dan periode itu sudah dianggap sebagai time invariant. Jadi diolah per segmen-segmen kayak gitu. Akhirnya dia nanti dianggap sebagai time invariant. Jadi sebagai anggapan aja sebenarnya. Jadi nanti sistem itu akan menjadi linear time invariant system. Nah, sebenarnya di dalam linearity ini kita ada namanya superposisi atau superposition ya gitu. Jadi dalam mencari output yang terdiri dari berbagai macam input, itu salah satu caranya dengan memecah-mecah sinyal. Kemarin kan kita sudah belajar kalau misalnya di Fourier series, anggapannya bahwa satu sinyal output itu terdiri dari berbagai macam sinyal sinus dengan berbagai macam frekuensi. Nah, caranya untuk tahu ya dipisah-pisah atau dipecah-pecah sinyalnya bisa bentuk time domain atau frekuensi domain. Kalau time domain berarti yang dipisah-pisah adalah segmennya. Jadi waktunya diolah, dipotong-potong pakai windowing kemarin. Kemudian kalau yang frekuensi domain berarti dipisah-pisah berdasarkan komponen frekuensinya. Nah, di sini sebenarnya adalah konsep superposisi. Jadi nanti kalau misalnya setelah dipisah-pisah kemudian digabung lagi bentuknya sama, maka dia sudah superposisi, artinya linear dan dia bergabung ya, namanya istilahnya superposisi. Jadi kalau di sini secara definisinya superposition ini, kalau ada beberapa hal yang mempengaruhi dalam suatu proses, maka outputnya tetap akan merespon sesuai dengan input tersebut. Jadi tetap akan meskipun kita ubah-ubah, kita olah, kita pecah-pecah, setelah dikembalikan lagi ya tetap harusnya sama dengan input yang awal. Dan kalaupun kita pecah-pecah, kita olah sendiri-sendiri, itu pun nggak masalah karena di sini dia tetap bentuknya adalah time invariant. Jadi dia nggak akan mempengaruhi. Jadi kalau time invariant dia independen ya, berarti meskipun sudah dipecah-pecah, diselesaikan sendiri-sendiri, dia tetap nggak masalah karena nanti kalaupun digabung ya ujung-ujungnya sama balik lagi. Kayak gitu. Ini konsep superposition ya. Jadi superposition ini sebenarnya konsekuensi dari adanya linearity dan ini hanya berlaku di sistem LTI aja atau linear time invariant system. Karena dia linear dan time invariant, maka dia bisa dianggap sebagai superposition. Dan sebenarnya ini nanti superposition karena kita mecah-mecah sinyal, ini istilahnya dikenal juga namanya decomposition strategis. Jadi sinyalnya itu didekompos berdasarkan entah itu bisa time domain atau itu frekuensi domain. Nanti kita akan bahas lagi kalau time domain gimana, frekuensi domain gimana gitu ya. Nah, karena di dalam superposition atau decomposition strategis ini pakai adalah konsekuensi dari linearity di dalam linear operation atau yang biasanya untuk memecah-mecah sinyal ini biasanya operasi yang digunakan adalah addition, penjumlahan biasa gitu ya, atau multiplication, skala multiplication atau delay, nanti ada konsekuensi delay. Nanti mungkin kalau misalnya kita ngomong delay, nanti sistem yang berhubungan sama filter, nanti mungkin sama Pak Akif lebih banyak di belakang ya. Jadi sistem yang terhubung langsung sama hardware, nah itu pasti ada konsekuensi delay kalau misalnya kita pakainya sistem real time. Tapi kalau misalnya untuk sinyal offline yang kita dapatkan, nah itu biasanya mungkin paling banyak ya addition sama
skala multiplication ini. Jadi cuman penjumlahan atau perkalian. Nanti mungkin bisa bergeser sedikit gitu nggak masalah. Nah, kalau ini, karena tadi dia bisa 2 domain ya, time sama frekuensi. Kalau bentuk time itu biasanya ada dua metode yang dipakai untuk mendekompos suatu sinyal. Yang pertama dibagi berdasarkan segmen. Jadi dipotong-potong ke small segment. Semakin kecil segmennya dia akan semakin presisi atau semakin akurat gitu ya, atau bisa mendefinisikan time invariant tadi. Tapi ada konsekuensi juga kalau misalnya kita potong-potong semakin kecil segmennya kayak yang waktu STFT kemarin, windowing kemarin, kalau kita semakin kecil segmennya berarti semakin tinggi juga komputasi gitu. Tapi kalau misalnya semakin besar segmennya dia juga belum tentu bagus, belum tentu mendefinisikan sistemnya dengan baik. Makanya ada positif, ada negatifnya. Tapi salah satu cara untuk mendekompos sinyal dalam time domain itu bisa dipotong-potong berdasarkan small segment. Kemudian nanti masing-masing segmen itu dia dijumlah hasilnya, entah itu mau di FFT kan, entah itu mau dihitung powernya atau digimanakan, nanti hasilnya terakhir dijumlah. Nah ini sebenarnya adalah konsep convolution. Jadi setelah dipotong, kemudian dihitung, habis itu bergeser. Jadi convolution ini selain dia memotong, dia juga ada pergeserannya. Sebenarnya mirip sama cross correlation. Tapi di sini istilahnya untuk sistem adalah convolution. Jadi kurang lebih kalau untuk membayangkan sama ya. Kemudian ada juga metode yang kedua adalah computer based method atau namanya simulation. Simulation di sini ya artinya dia nyoba-nyoba. Jadi seberapa bagus dia ininya ya kita coba gitu. Jadi berdasarkan hasil simulasi. Jadi nggak ada secara teoritis tapi ya dicoba aja. Kalau misalnya mau sekian bagus nggak? Nah dicoba lagi, dicoba lagi. Tapi ini hanya berlaku secara komputasi. Jadi artinya secara diskrit aja. Karena nggak mungkin kita simulasi tanpa menggunakan komputer. Kan datanya banyak dan nggak mungkin kalau misalnya kita hitung satu-satu. Jadi di sini simulasi ini hanya untuk yang computer based method. Jadi kalau misalnya kita punya suatu sistem, kemudian kita pengen coba, nah itu nanti bisa kita simulasikan terlebih dahulu sebelum nyoba langsung ke realnya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita dekompos sinyal dalam bentuk time ke bentuk segmen yang kecil ya, slice in time dalam bentuk yang small segment ini, itu nanti akan ada impuls signalnya. Jadi impuls signal ini adalah waktu terkecil yang mungkin atau yang bisa mendefinisikan suatu sinyal itu dalam keadaan time invariant. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang convolutional approach, di sini sinyalnya akan dibagi ke bentuk yang lebih kecil atau bisa disebut namanya pulse signal atau pulse amplitude atau mungkin bisa ya short slice gini ya. Nah, short slice ini atau pulse signal atau pulse amplitude ini disebutnya adalah impulse function atau bisa juga disebut impulse signals atau kalau yang umumnya kalian sebut impulse response. Sebenarnya ini pun kalian sudah pernah olah. Kalau misalnya kalian ingat di elektronika analog ada respon impuls gitu ya. Itu yang biasa kalian lihat dari Bode plot. Nah, itu adalah impuls respon. Kita bisa lihat suatu sistem itu jalan dengan baik atau enggak ya dari impuls responnya. Nah, bentuknya ini nanti bisa macam-macam berdasarkan input. Jadi kalau misalnya kita punya suatu sistem inputnya A, nanti responnya akan beda dengan input sistem yang kita kasih di B. Karena dia bentuknya berbeda-beda atau unik. Jadi biasanya impuls respon ini digunakan untuk time domain representation system. Jadi ini nanti kalau misalnya kalian kenal lebih lanjut, time domain representation system ini ada di transfer function. Nanti kita bahas lebih lanjut satu-satu ya. Jadi ini memang agak mirip dengan, jadi istilahnya dia mendefinisikan sistem seperti dia mendefinisikan sinyal. Kemarin kan kita sudah belajar sinyalnya, sinyal analisis. Dan sekarang kita belajar tentang sistemnya yang membuat sinyal itu. Nah, kalau misalnya inputnya seperti itu, berarti
sistemnya harusnya yang mendefinisikan juga sama. Nah, akhirnya gimana caranya kita mendefinisikan sistem, ya dengan, lihat, representasi sinyalnya, gitu ya. Jadi dengan asumsi-asumsi itu tadi kita bisa merepresentasikan sistem itu tadi. Caranya bisa time domain atau frekuensi domain. Nah, untuk mendefinisikan impuls amplitude atau impuls respon ini, ada juga kesepakatan. Jadi kesepakatannya adalah dengan menormalisasi. Jadi di-set semua, areanya atau area of standard impulse ini ke nilai 1. Jadi nilai range maksimalnya adalah 1. Nah, di sini kenapa kok pakai area bukan pakai amplitude, meskipun ini yang dipakai adalah impuls amplitude, tapi kenapa di sini dia sebutnya adalah area. Karena nanti kalau untuk yang di digital, dia nggak masalah ya, there's no problem. Karena kalaupun kita pakai digital impulse, kalau kita lihat dari amplitude-nya itu pun cuman tinggal dinormalisasi aja pakai time sampling-nya atau intervalnya. Jadi tinggal dibagi atau dinormalisasi, dia dapat nilai amplitude-nya 0 sampai 1. Misalnya amplitude-nya dia 5, 10 dan sekian nih gitu ya. Biasanya kalau kita lihat dari apa sinyal, sinyal amplitude. Nah, itu kan nilainya bisa bahkan pangkat 3, pangkat sekian. Nah, itu kita bisa dengan gampangnya menormalisasi amplitude ke bentuk 0 sampai 1. Tinggal dibagi atau dinormalisasi pakai nilai maksimum yang tertinggi, nanti dia sudah dapat hasilnya. Amplitude-nya nanti harusnya 1 per periodenya. Tapi kalau untuk yang continue, kalau kita mau langsung bagi nilai atau impulse function-nya ini ke 0 atau ke 0 sampai 1 gitu ya, berarti dia harus mendefinisikan panjangnya paling nggak mendekati 0, nanti berarti maksimumnya nanti bisa jadi tidak hingga, karena nanti kalau kita bagi 1 per 0 kan hasilnya infinite, jadi tidak hingga. Nah, di sini akan lebih susah untuk mendefinisikan kalau kita pakai istilah amplitude. Makanya di sini ada alasannya kenapa kok yang didefinisikan adalah area, bukan amplitude. Nanti kalau misalnya area bisa tinggal dikira-kira di sini panjangnya, kemudian tingginya berapa pakai limitation ini. Jadi itu kenapa kalau misalnya impulse signal itu yang diukur adalah luas areanya, bukan amplitude-nya. Ini kalau misalnya kita bicara sistem ya. Ya, sistemnya. Dan teori untuk mendefinisikan impuls input ini disebut delta function. Jadi kalau misalnya kalian sudah banyak dengar juga delta function di sinyal itu delta function paling gampangnya kayak sinyal kotak square gitu ya. Dia akan bernilai 1 di nilai tertentu, sisanya nilainya 0. Jadi itu namanya delta function. Biasanya untuk pengolahan sinyal paling gampang ya ininya delta function ini atau simbolnya do dalam domain T gini ya, domain waktu karena. Nah, masalahnya kalau misalnya kita bicara tentang real world signal, ini kalau kita definisikan kayak infinite sort gini ya, atau benar-benar dia dikecilkan sampai nilai terkecilnya, benar-benar dia infinite amplitude, itu nggak akan cocok dengan real world situation. Jadi ada kendala juga karena di dalam real world signal itu nanti akan ada noise. Jadi noise ini harus diperhitungkan juga kalau misalnya kita bicara tentang input, kemudian oh outputnya seperti ini, kemudian sistemnya pasti seperti ini. Itu kalau secara teori. Tapi pada realnya ternyata dalam sistem ada ketambahan noise. Nah noise ini apa definisinya? Nah ini yang susah gitu ya. Jadi belum tentu sinyal yang kita, sistem yang kita definisikan dia akan keluar output seperti itu. Bisa jadi itu ketambahan noise, bukan sistem aslinya gitu loh ya. Jadi, caranya gimana ya? Caranya kita harus men-generate real impulse response-nya dengan cara membagi, pulse-nya ke bentuk yang sufficient short. Jadi dia, apa namanya, pendeknya adalah yang pendek yang pas gitu ya, nggak bisa terlalu pendek, nggak bisa juga terlalu lebar, tapi tetap punya amplitude yang bagus. Jadi meskipun ini jadi totalnya dia harus punya lebar yang pas,
amplitude-nya juga pas gitu. Jadi nggak bisa kalau secara matematis dia kan harus yang paling kecil dari nilai itu, makanya dia bentuknya, eee, full signal ini ya. Jadi benar-benar yang terkecil yang bisa didefinisikan. Tapi kalau real world, kalau kita mau terlalu kecil pun nggak mungkin karena datanya banyak. Kemudian kalau yang terkecil pun belum tentu dia punya nilai amplitude atau nilai magnitude gitu ya. Jadi kita harus, cari impulse signal yang benar-benar dia pendeknya pas, jadi nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, tapi juga punya nilai amplitude yang bagus. Jadi amplitude-nya nanti bisa bisa kita ambil nilainya. Nah, caranya gimana? Atau apa yang dimaksud dengan sufficient short ini? Jadi harus lebih, pendek dari sistem respon yang paling cepatnya. Jadi caranya kita bisa mungkin ambil contoh di yang example 5.1. Jadi yang pertama kali adalah determine the impulse response empirically. Jadi di sini pakai simulasi. Jadi kalau kita benar-benar nggak tahu inputnya kayak gimana, outputnya kayak gimana, kita bisa tebak. Jadi pakai simulation atau pakai uh, empirically nih ya, coba-coba gitu. Jadi caranya uh, kalau berdasarkan definisi, impuls itu harus merepresentasikan respon di berbagai macam input ya. Jadi kalaupun kita pendekkan, tetap nilainya akan sama meskipun kita panjang atau sama dengan yang kalau nilainya panjang. Jadi meskipun di apa namanya, dipendekkan dan dipanjangkan nilainya nggak akan berubah atau bentuknya nggak akan berubah, tetap nilainya sama. Jadi di yang contoh 5.1 ini dia pakai data ya, saya nggak bisa contohkan datanya di sini karena dia pakai Anonsis 5 ini, .m. Jadi di dalam apa namanya, data ini dia ada perubahan stimulus sekitar setiap 0,1 detik. Jadi maksimum, ininya nanti sekian detiknya saya juga kurang tahu di sini berapa panjangnya karena kita nggak bisa punya data ini ya. Tapi intinya dia disuruh mencari impuls impuls responnya, berapa yang cocok atau sufficiently short ini berapa. Caranya adalah ya kita coba karena di sini sudah diketahui dia perubahan stimulusnya setiap 0,1, di sini dipakai acuan berarti kurang dari 0,1 berarti ya. Jadi kan tadi contohnya harus paling nggak kita harus tahu fastest system response-nya berapa. Jadi yang di situ perubahan tercepatnya adalah 0,1. Paling nggak kita coba-cobanya harus kurang dari 0,1 tadi. Berarti harus lebih pendek atau lebih cepat dibandingkan itu ya. Nah, di sini yang dicoba adalah karena dia 0,1 itu sama dengan 100 milisekund, ya berarti harus di bawah itu. Nah, di sini yang dikombinasikan adalah 100 milisekund, 2 milisekund, kemudian 50 dan 100, 10 dan 25, 5 dan 10 gitu ya, 2 dan 5. Jadi dicoba-coba. Dengan kaidah tadi kalau misalnya dia kalaupun nilainya cepat pun atau pendek pun rentang intervalnya sama yang panjang, dia harusnya nggak terlalu beda jauh. Nah, itu berarti yang disebut dengan pulse response. Jadi di sini dia coba pakai plot ini, pulse width-nya, lebarnya dari yang 50 sama 100 dibandingkannya ya. Jadi kalau mau membandingkan pulse respon harus salah satunya lebih panjang atau salah satunya lebih pendek gitu. Ini yang dibandingkan 50 sama 100. Jadi artinya 50 lebih pendek dari 100. 10 sama 25. Kemudian 5 sama 10. Sama yang terakhir 5 sama 2. Kemudian kita lihat bentuknya. Kalau bentuknya pulse width-nya itu antara dua itu sama, berarti dia sudah mencerminkan impulse respon. Nah, kalau yang dilihat dari data di sini, yang paling bentuknya sama adalah yang 5, 10 atau 5 sama 2. Jadi, kita bisa anggap di sini yang menjadi impulse responnya adalah yang 5 milisecond ini. Jadi, kan tadi disebutkan di sini kalau uh, kita pendekkan waktunya pun dia waktunya akan sama. Artinya dalam waktu yang pendek itu dia akan bisa merepresentasikan
berbagai macam input yang ada. Jadi mau nanti inputnya lebih besar dari itu, lebih pendek dari itu, dia tetap bentuknya akan sama. Jadi dia sudah bisa disebut sebagai impulse responnya atau impulse function, boleh ya impulse function atau impulse respon terserah. Jadi dari bentuk yang di sini kita bisa lihat ternyata yang pulse width-nya 5 ini sudah bisa merepresentasikan berbagai macam karena nilainya bentuknya meskipun dia kalau 5 second sama 10 ya bentuknya sama. 5 sama 2 dia bentuknya sama. Di sini kita nggak ambil 2, sebenarnya nggak masalah juga ambil 2, artinya di sini kalau bisa kita agak lebih lebar ya nggak masalah ya. Gini, di sini istilahnya minimalnya 5. Dia bisa 5 atau lebih rendah. Bisa pakai 5 atau bisa pakai 2. Tapi toh kan kalau misalnya kita pakai yang 5 aja cukup, kenapa pakai yang lebih kecil? Karena nanti kalau lebih kecil lagi kan komputasinya akan lebih berat. Jadi istilahnya 5 aja udah cukup untuk bisa merepresentasikan sistem ini. Kalau mau pakai 2 ya nggak apa-apa, tapi konsekuensinya nanti komputasinya semakin berat. Jadi ini kita cari yang seefektif mungkin untuk mendefinisikan suatu sistem. Kalau bisa dia nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, gitu ya. Jadi ini dilihat dari respon waktunya atau pulse responnya, nanti dapat bentuk yang sama. Jadi di sini juga ada keterangan kalau misalnya ini 2 sama 5 dia lebih identik, nearly identik meskipun nggak benar-benar persis sama ya. Kalau misalnya kita zoom di sini ada agak beda sekian, agak beda sedikit gitu. Tapi paling nggak sudah bentuknya sama, nggak kayak yang ini kan, yang ini dia jauh bentuknya 50 sama 100, kemudian ini 10 sama 25 juga masih jauh. Jadi diputuskan 5. Nah, kemudian itu kalau yang time domain. Jadi time domain cuma tinggal diplot aja dalam bentuk waktu, kemudian sama amplitude-nya. Kalau yang frekuensi domain di sini kita pakai namanya magnitude spectrum. Jadi di sini magnitude spectrum adalah discrete impulse signal yang sesungguhnya. Jadi ada 2 cara untuk tahu impulse signal. Yang pertama bisa dari time domain, yang kedua bisa dari frekuensi domain. Kalau yang tadi yang sebelumnya dia pakai dari time domainnya. Impulse signalnya dicoba-coba gitu ya, dicoba-coba kemudian dipotong-potong, dibandingkan dari 2 sinyal, satunya sinyal yang lebih panjang, satunya lebih pendek. Nah, kalau misalnya dua-duanya ini bentuknya sama, berarti kita pakai yang paling pendek. Berarti dia sudah mendefinisikan nilai itu untuk keseluruhan sistem. Kalau dari frekuensi domain, kita tinggal lihat pakai magnitude-nya. Karena kita bicara magnitude spektrum, kita bisa pakai FFT. Nah, kemudian dari FFT itu dinormalisasi nilai magnitude-nya. Jadi, kalau kita lihat nilai FFT, Y-nya itu biasanya kan nilainya masih bisa pangkat sekian. Nah, itu kita tinggal normalisasi. Normalisasi yang paling gampang karena dia 0 sampai 1, tinggal dibagi aja nilai maksimumnya. Jadi kalau misalnya kita punya nilai umum ini ya, umumnya apa namanya? Umumnya normalisasi. Aduh, sebentar. Oke, sebentar. Umumnya normalisasi, mungkin bisa saya geser di sini aja. Umumnya normalisasi kalau misalnya kita punya nilai sembarang gitu, misalnya di sini 5, kemudian ada lagi di sini 3, kemudian 2 gitu ya. Nah, paling gampang untuk normalisasi adalah membagi dengan nilai maksimumnya. Jadi nanti di sini 5 dibagi dengan 5 berarti artinya nilai yang di sini adalah 1. Kemudian yang 3 ini 3 dibagi 5. Jadi di sini jadi 3/5. Kemudian yang di sini 2 jadi nilainya 2/5. Jadi nilainya nanti sudah berubah rentangnya dari 0 sampai 1.
gitu. Jadi untuk normalisasi paling gampang dibagi nilai maksimum dari magnitude-nya untuk menormalisasi. Jadi di sini juga sudah ditulis, jadi kalau nilainya dia punya uh, nilainya 1 pada satu titik, kemudian sisanya 0, maka dia adalah impuls signalnya. Jadi kalau kita lihat dari apa namanya FFT-nya, kemarin kan FFT kan bisa bentuknya gini gitu ya. Nah, nanti kalau kita lihat dari satu sinyal, kemudian sinyalnya itu bentuknya nilainya konstan terus, artinya dia akan bernilai 1 karena ini nanti sudah dinormalisasi. Kemudian di sisi yang lain dia 0, gitu ya, turun ke bawah, berarti itu adalah impuls signal. Itu paling gampangnya kalau lihat dari frekuensi domain. Jadi di FFT-kan dulu, kemudian dinormalisasi, kemudian lihat mana nilai yang paling konstan. Kalau nilai yang paling konstan antara dia 0 sampai nilai yang sudah dispektrumkan ya, karena yang dispektrumkan ini kan 0 sampai frekuensi sampling per 2. Kalau dia nilainya konstan berarti itu adalah impuls signalnya. Jadi kalau misalnya ini kita contoh lihat di 5.2, kalau yang 5.2 ini datanya beda sama yang tadi ya, datanya ini dia hanya apa namanya nyoba-nyoba. Jadi kalau ada sinyal, impuls signal dicoba dari yang ada yang 5, ada yang nilainya 2 milisecond, ada yang 1, kemudian di frekuensi samplingnya adalah 1000, kemudian dia coba di sini FFT-kan, kemudian di normalize, jadi di normalize pakai nilai maksimumnya, X dibagi nilai maksimum dari X, kemudian diplot. Nah, kalau dilihat dari responnya, harusnya impuls respon itu adalah dia bernilai konstan, atau paling nggak dia bernilai 1 di nilai tertentu dan 0 ke sisanya. Kalau dilihat di sini, yang impuls 5 second ini, 5 milisecond, dia turun ke sini ya. Kemudian dia naik lagi, kemudian turun lagi. Yang 2 second juga sama. Nah, kalau yang 5 milisecond ini mungkin kita bisa lihat dia pakai apa namanya kayak low pass. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, nah, oke. Dia akan turun di sekitar frekuensi berapa ya ini ya? 50-an lah mungkin ya. Kemudian dia 0 di sini. Meskipun dia nilainya 1 di nilai sini, kemudian 0 di nilai yang selanjutnya, ini masih belum terlalu menunjukkan impuls signal atau discrete impulse signal. Yang paling menunjukkan ya yang nilai ini 1 milisecond. Jadi nilainya akan bernilai 1 terus sampai nilai yang ada. Meskipun ini nggak kelihatan nolnya di mana gitu ya, tapi ini sudah termasuk yang impuls signal. Jadi kalau kita mau pakai sebagai impuls signal atau impulse function, kita pakai yang paling kecil ini 1 milisecond. Gitu. Nah, untuk kalau misalnya ini, karena kita lihat dari domain frekuensi, bisa nggak kalau misalnya kita coba atau cocokkan dari yang time domain, kemudian kita lihat frekuensi domainnya gimana? Bisa, caranya tinggal di frekuensi apa, diubah aja dari yang time domain ke yang frekuensi domain. Jadi kayak yang ini tadi, kita sudah dapat yang di contoh 5.1 kan kita dapat berapa tadi? 5 ya, 5 yang impulse signal. Nah, kemudian kalau mau cek di domain frekuensi tinggal diubah aja 5 milisecond itu di FFT-kan, dilihat magnitude spektrumnya. Nah, kalau dilihat magnitude spektrumnya, nanti bentuknya kayak gini. Nah, kita bisa lihat kalau di 5 milisecond nilainya juga konstan seperti ini, yang titik-titik ini ya. Kemudian ini dicoba contohkan lagi untuk yang nilai yang lain. Ini saya nggak tahu yang nilai yang lain ini berapa, tapi ada nilai lain. Jadi sistem ini kalau misalnya sistemnya kan kita nggak tahu ya. Jadi kita mendefinisikan sistem tapi taunya cuma outputnya aja kalau di FFT. Kayak kemarin waktu kalian lihat bode plot, ini kan mirip kayak filter low pass. Jadi dia akan turun di sekitar 2 Hz, kemudian turun
diredam terus sampai 0. Tapi di sini, masih bentuk yang bukan desibel, masih yang logaritmik. Jadi bentuknya di sini masih belum 3 dB. Kalau misalnya kita tahu bentuk sistemnya, mungkin kita bisa lihat cut off-nya. Jadi di sini untuk mendefinisikan impulse signal sebenarnya sama kayak mendefinisikan cut off-nya. Jadi cut off-nya itu di mana gitu ya. Tapi di sini yang dipakai adalah impulse response. Jadi impulse response itu adalah bentuknya masih time domain. Jadi masih pakai pulse width. Nah, yang paling bagus untuk mendefinisikan pulse width, ya yang paling kecil atau yang sufficient sort tadi. Sufficient sort itu tadi bisa dilihat lagi dari time domain atau frekuensi domain. Kalau ketemunya tadi di time domain yang di contoh 5.1 adalah 5 milisecond, tinggal di spektrumkan. Nah, di FFT kan hasilnya dia benar, ternyata dia sudah cukup mendefinisikan karena dia satu nilainya satu terus, kemudian sisanya adalah 0. Jadi boleh mana yang dipilih, mau time domain atau mau pakai yang frekuensi domain gitu ya. Jadi nanti 5 milisecond ini sudah bisa mendefinisikan sistem ini tadi, sistem yang kita sebut sebagai low pass. Entah itu di sini juga nggak dijelaskan dia fungsinya apa, tapi ini kan whatever it real purpose, tapi bentuk bodenya atau bentuk respon frekuensinya kayak low pass filter. Nah, untuk mendefinisikan low pass filter ini, kita nanti bisa lihat dari pulse width-nya. Jadi sebenarnya kalaupun kalian bayangkan itu kayak transfer function, cuman waktu kalian elok, kan transfer function itu sudah tahu rangkaiannya. Jadi kalian bisa tahu cut off-nya pakai perhitungan RC atau pakai perhitungan apa. Nah, di sini kita nggak tahu rangkaiannya tuh kayak gimana, tapi kita tahu bentuk hasil output-nya kayak gini. Nah, untuk mendefinisikan gimana caranya? Ya, pakai pulse width ini tadi. Nanti pulse width kemudian diubah ke bentuk. Nanti ada untuk mengubah bentuknya pakai transformasi Z dan seterusnya ya. Nanti akan dijelaskan di belakang. Jadi sebenarnya dari Bode plot itu adalah konsekuensi dari nilai pulse zero-nya. Jadi nanti dari pulse width ini nanti bisa didapatkan transfer function. Nah, kalau kita dapat transfer function, kita bisa tahu sistemnya gitu. Intinya jadi cuman dari perspektif yang berbeda gitu aja ya. Jadi jangan bingung. Di sini intinya kalau misalnya eh, apa suatu sinyal punya spektrum, berarti sistem juga punya spektrum. Jadi dengan anggapan ini, maka sistem kalau misalnya punya spektrumnya, berarti nanti bisa ditarik balik ke transfer function gitu. Jadi intinya anggap aja kalau yang kemarin waktu kalian elektronika analog, sistemnya udah tahu, tapi outputnya nggak tahu. Nah, outputnya yang kita plot kan pakai Bode plot. Nah, Bode plot itu kan sebenarnya respon dari frekuensi juga kan ya. Nah, cuman bentuk Y-nya adalah bentuk desibel. Kalau yang di sini kita tahu hasilnya, outputnya, tapi kita nggak tahu inputnya, nggak tahu sistemnya kayak gimana, rangkaiannya kayak gimana. Kita tebak pakai spektrum. Nah, tahu spektrumnya, tahu impuls responnya, nanti bisa tahu karena udah impuls respon sudah tahu, magnitude spektrum sudah tahu, nanti bisa dapat transfer function. Kalau kita tahu transfer function, kita bisa definisikan rangkaiannya kayak gimana. Gitu. Jadi kalau misalnya impulsnya nilai spektrumnya konstan, berarti dan juga ini ya impuls responnya dia sama dengan spesifik sistem. Jadi ya spektrum sistemnya ini yang nanti didefinisikan sebagai transfer function. Gitu kira-kira. Nah, cara lagi yang lain. Jadi contoh yang figur 5.5 ini tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau misalnya kita pengen coba dua-duanya, udah dapet time-nya, kemudian kita pengen pastikan lagi apa benar spektrumnya nilainya konstan. Nah, kita bisa tinggal FFT-kan. Jadi impuls respon yang kita tebak tadi dari time domain, kita FFT-kan, kita lihat spektrumnya. Kalau nilainya konstan berarti benar. Itu adalah impuls respon. Gitu ya. Nah, di sini kenapa kok sistem output itu tadi atau sistemnya itu kita definisikan berdasarkan impuls respon. Karena memang
eee, LTI sistem itu sangat dipengaruhi sama impuls responnya. Jadi nanti impuls respon itu akan mendefinisikan sistem output untuk berbagai nilai input. Caranya sebenarnya di sini pakai nilai konvolusi. Jadi di sini karena konvolusi itu adalah penjumlahan atau output sinyal yang nanti dipotong-potong, kemudian digeser impuls responnya kayak cross correlation ya sebenarnya. Jadi itu nanti akan sangat bergantung pada impuls respon atau uh, sinyal terkecil yang kita potong. Buktinya apa? Buktinya di sini secara matematis ya. Pelan-pelan mungkin. Jadi kalau misalnya impuls respon tadi di awal sudah, jadi dia sebenarnya adalah fungsi delta. Fungsi delta itu kalau didefinisikan secara matematis bentuknya ini, H ini adalah fungsi, kemudian adalah fungsi deltanya ini ya. H ini adalah responnya. Nah, kalau misalnya kita punya impuls respon yang kayak gini, dia akan bernilai 2 saat K-nya 0. Jadi saat waktu ke 0 dia 2, kemudian saat K-nya 1 dia 3. Nah, nilainya 3 ini ya. Kemudian K-nya 2 dia nilainya 1. Dan sisanya adalah 0, berarti minus 2, minus 1, 3, 4 ini 0 nilainya. Jadi dia hanya bernilai di ini. Kalau kita definisikan secara matematis, bentuknya nanti kayak gini. Nanti mungkin akan lebih banyak di sini dipakai nanti waktu sistem sama Pak Akif nanti ya untuk kontrol atau filter dan sebagainya. Nanti kebanyakan yang dipakai adalah filter discrete. Jadi bentuknya nanti sudah bentuk discrete seperti ini. Jadi bentuknya sinyal kurung siku. Kemudian segmennya dikasih nilai N bukan T. Jadi per titik-titik. Jadi ini kita definisikan secara matematis berarti X terhadap K sama dengan 2 kali fungsi deltanya ditambah 3 kali fungsi delta karena ini N-nya kita pakai mulai dari 0 ya. Jadi saat dia akan bernilai 2 saat N-nya 0. Nah, di sini karena K-nya 0 berarti dia tetap N aja. Nah, kemudian dia akan bernilai 3 saat N-1, artinya dia akan bernilai ini K-nya 1 di sini K. Jadi N-K ya nanti ya. Kemudian plus nilainya 1, nggak usah ditulis di sini saat N-2. Jadi ini kalau menuliskan nanti respon sistem, ya bentuknya kayak gini. Nah, kalau kita ketahui tadi Hn sama dengan fungsi delta, maka Yn-nya, Y ini berdasarkan adalah output, ada nilainya berarti ya ini Xn. Jadi Xn-nya ini adalah fungsi delta tadi. Jadi kita ini karena substitusi dan sebagainya gitu ya, ada ada karakteristik. Jadi dia kalau misalnya bentuknya seperti ini, dia bisa diubah bentuknya pakai linear combination. Jadi ini dikalikan masuk ke sini, kemudian dikalikan dan kemudian diubah ke bentuk Hn, karena ini sama dengan Hn, kita sederhanakan 2 kalikan Hn, 3 Hn-1, 1 Hn-2. 2-nya sendiri kalau kita lihat fungsinya di sini, yang di sini, nah Hn itu sama dengan Xn atau Xk di sini ya. Makanya kita bisa tarik ini ternyata X, ini X, ini X. Jadi kalau misalnya kita jadikan fungsi secara general, jadi kalau misalnya kita mau mendefinisikan sistem harus bisa mewakili semua impuls respon ya. Jadi ini berarti XK dikalikan HNK. XK-nya ini nanti 2, 3, 1, dan seterusnya gitu ya. K-nya ini adalah nanti nilai K-nya berapa. K-nya mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. N ini adalah respon sebenarnya nanti delay. Jadi K itu kan waktu ya. Jadi K pertama, K kedua, K ketiga, dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya sama dengan fungsi cross correlation. Jadi kalau kita tarik balik, sebenarnya ini adalah perkalian titik. Jadi fungsi lainnya adalah konvolusi. Jadi konvolusi itu simbolnya biasanya pakai bintang seperti ini. Tapi kalau di MATLAB, karena perkalian biasa bentuknya bintang, nanti untuk konvolusi, ngitungnya harus bentuknya kayak gini. Atau pakai fungsi sendiri namanya conv, C-O-N-V, conv gitu ya. Nah, sebenarnya konvolusi itu adalah perkalian, tapi nggak cuma dikalikan.
Jadi perkalian titik juga digeser, perkalian kemudian digeser gitu ya, kayak cross correlation. Mungkin kalau kalian ingat waktu yang cross correlation, jadi kan untuk mencocokkan sinyal, misalnya kita punya sinyal gini ya, kemudian dicocokkan dengan sinyal sinus. Nah, misalnya sinus. Sinus ini kan akan dicari nilai korelasinya dengan membandingkan atau mengalikan. Nah, selain juga dikalikan, nanti dia juga geser ke kanan. Nah, ya udahlah, nggak apa-apa. Nanti dia juga akan bergeser ke kanan gitu ya. Ini nanti sinusnya akan bergeser. Dia akan bergeser lagi. Nah, sekalian digeser, ini kan mirip sama cross correlation. Ternyata juga sama dengan konvolusi bentuknya. Maka itu biasanya sebenarnya konvolusi ya sebanding dengan cross correlation. Atau bisa disebandingkan seperti ini. X konvolusi H sama dengan XK dikalikan H N min K gini. Nah, di dalam konvolusi sendiri ada sifat-sifatnya atau propertiesnya, convolution properties gitu ya. Jadi dia yang pertama karena anggapannya adalah linear dan time invariant, jadi pasti linear dan time invariant. Jadi kalaupun diubah-ubah, dia pasti akan nilainya input sama output sama. Jadi inputnya dijumlah, nanti outputnya juga jumlahan. Time invariant pasti dia karena nilainya akan di sela tertentu ya, nanti ini kan hanya selang tertentu HN. Nah, selain itu dia juga punya nilai komutatif. Komutatif itu sebenarnya ini persamaan matematis biasa, artinya dia bisa diubah-ubah, X kali H sama juga kayak H kali X. Jadi posisinya mau diubah pun tetap sama. Jadi ini kalau misalnya dibuktikan, dia X H kalikan H N min K itu sama juga dengan X-nya yang digeser. X N kurangi M dikalikan H. Jadi mau sinyalnya yang digeser atau mau impuls responnya yang digeser sama aja, hasilnya akan sama. Nanti tinggal disubstitusikan. Jadi ini pembuktiannya kalau dia punya fungsi komutatif. Atau nanti kalau misalnya kalian punya sistem dengan dua function yang berbeda gitu ya. Function yang pertama H, function yang kedua G. Ini kalau H dulu baru G akan sama nilainya dengan G dulu baru H. Karena dia kalau konvolusi nilainya komutatif. Fungsinya adalah fungsi komutatif. Kemudian juga dia asosiatif. Asosiatif artinya dia mau digabung pisah sama karena tadi dia time invariant artinya independen. Masing-masing nilai ini nggak akan mempengaruhi nilai yang lain. Jadi kalau X dikonvolusikan dengan H, ini bisa jadi, ini X dikalikan konvolusinya ada dua ya, fungsinya ada dua, H sama W, bisa ditulis sendiri-sendiri per blok seperti ini atau digabung. Jadi sama, ini asosiatif. Ini properties dasar atau sebenarnya fungsi operasi yang ada di konvolusi dasarnya kayak gini. Kemudian juga bisa distributive over. Jadi mau disendiri-sendirikan, mau dipisah ya sama. Ini kan XH dikalikan dalam kurung fungsi yang alfa dan fungsi yang beta. Ini kalau mau disendiri-sendirikan pakai fungsi plus ya sama, tinggal X dikalikan alfa ditambah X dikalikan beta. Ada juga dia identity. Kalau misalnya suatu sinyal dikalikan dengan delta function-nya, delta function itu kan dia nilainya 1 sama 0 gitu ya. Kalau nilainya punya dia 1, sisanya dia 0. Atau sebenarnya kalau dilihat tadi spektrumnya tadi kan 1 aja. Berarti X kalau dikalikan fungsi delta, ya nilainya X itu sendiri. Jadi ada fungsi identity di sini. Nah, makanya kalau misalnya bentuk konvolusi, bisa diubah-ubah. Mungkin kalau di buku ada yang bingung juga di sini bentuknya ada yang kok ini hanya dulu ternyata T-nya baru digeser, ada yang X-nya baru hanya digeser kayak gini gitu ya. Ini sama aja karena dia termasuk bentuk yang tadi komutatif. Jadi mau digeser-geser pun dia nggak masalah. Nah, mau sinyal yang digeser atau mau impuls fungsinya yang digeser boleh sama aja hasilnya. Cuma nanti representasinya ada dua, ada bentuk continue, ada yang bentuk discrete. Jadi kalau misalnya continue ya pakai integral gini ya. Kemudian fungsi waktunya pakai T,
kemudian pakai do, pakai ini ya, pakai yang do ini, kemudian diintegralkan, makanya namanya dia convolutional integral. Kalau dibalik juga sama, mau dibalik X-nya dulu yang atau impuls fungsinya digeser itu boleh, jadi tinggal dibalik aja. Dia karena continue berarti dari minus tak hingga sampai tak hingga. Tapi kalau bentuk diskrit, dia bentuknya berubah dari yang kurung, kemudian jadi siku, T-nya kemudian jadi N, sigma di sini untuk pengganti integral, dia sama dari K minus tak hingga sampai tak hingga, cuman bentuknya ini aja. Yang bentuknya to ini jadi K, kemudian yang T ini jadi N. Bentuknya kurung siku. Mau diubah pun sama, jadi H dikalikan X atau X kalikan H sama. Bentuknya itu aja. Kalau yang di discrete karena dia pakai bentuk sum, makanya namanya convolutional sum. Tapi nanti mungkin kebanyakan kalian pakai yang discrete. Jadi nanti bentuknya kurang lebih yang kayak gini. Nanti kalau ada n-1 itu adalah arti dari delay. Jadi nanti karena digeser ya, digeser sekian, berapapun nilai pergeserannya dia tetap akan sesuai dengan input yang ada. Gitu mungkin. Kita lanjut lagi yang di sini. Ini sebenarnya contoh-contoh grafiknya karena kita memang nggak punya datanya yang sesuai sama ini. Jadi bisa diamati dari sini. Jadi ini kalau misalnya bentuk konvolusional, ada yang bentuk time sama frekuensi juga. Jadi kalau bentuk time, konvolusional bentuk time itu sama kayak windowing. Jadi nanti dipotong-potong kayak impulse function tadi ya. Nah kalau yang frekuensi, itu nanti kalian pelajari di analisis lanjut sebenarnya ya, dipakai di wavelet. Jadi sebenarnya kalau pakai time domain, kalian pakai yang STFT. Jadi yang dipotong-potong adalah, atau yang dikonvolusikan nanti adalah bentuk waktunya. Jadi artinya kalau misalnya STFT kemarin kan ininya masih bentuk waktu ya, cuma digeser, kemudian dihitung FFT-nya, kemudian digeser lagi. Yang digeser adalah impulsnya terhadap waktu. Nah, jadi tinggal ini inputnya, ini impuls responnya, kemudian dikalikan, dikonvolusikan. Nah, waktu dikalikan nggak cuma dikalikan biasa, tapi dikalikan per titik dan kemudian digeser. Hasilnya nanti tinggal di rata-rata atau di jumlah lah ya, karena pakai sum. Nah, benar-benar mirip kayak cross correlation. Yang agak beda yang kalau domain frekuensi. Jadi kalau domain frekuensi, yang didecompose adalah frekuensinya. Nanti mungkin belum kenal wavelet ya, jadi nggak apa-apa pakai ilustrasi aja. Ini ada contoh juga untuk yang time domain ya. Ini tadi pakai impulse respon, jadi tinggal dikalikan. Untuk perhitungan konvolusi, kalian sudah pernah di matematika teknik belum? Sudah pernah dicoba di matematika teknik? Sudah, Bu. Oke, berarti sudah ya. Oke, benar. Berarti sudah ya. Berarti ini saya cuman aplikasikan aja. Jadi sebenarnya mirip banget sama cross correlation. Cuman kita di sini kalau cross correlation kemarin dalam sisi analisis sinyalnya, kalau yang di sini konvolusi kita bicara dari sistemnya. Jadi sistemnya kita gimana caranya kemudian dapat sinyal gitu ya. Jadi ini istilahnya sebelumnya kita dapat sinyal, kita dapat kayak gini dulu. Jadi proses dari sinyal terbentuk, nah ngomongnya di sistem. Jadi proses dari konvolusi, kalau sudah tahu prosesnya, alhamdulillah berarti kalian masih tinggal review. Meskipun kalau misalnya lupa, nggak masalah, tinggal di-review ulang. Jadi sebenarnya kalau convolution, itu dia berarti menggabungkan dua. Nanti kalau mau ditarik balik lagi, berarti ada di konvolusi. Ada juga ya nanti proses pemisahan sinyal dari yang sinyal satu, kemudian dipisah, itu di konvolusi. Kalau konvolusi berarti digabung. Nah, kalau konvolusi dalam bentuk time, berarti ya di sini plotnya dalam bentuk time. Yang digeser-geser adalah impuls dalam bentuk time. Tapi nanti kalau frekuensi domain, mungkin saya sambil intro sedikit ke yang ini ya. Sebenarnya yang dipakai di wavelet.
Mungkin sambil Know dilihat about dulu nanti saya jelasin. convolution and how convolution works in the time domain. And just by way of very quick review, the way that convolution in the time domain works is by starting with your time series data, the EEG data, and a wavelet kernel, for which we are using a Morley wavelet. And then at each step of convolution, you compute the dot product between the wavelet and the temporally aligned EEG data. So that's the element-wise multiplication and then sum. And the result of convolution goes at the time point corresponding to the center of the wavelet. So here at the center of the wavelet. And then you slide, so this is the one step of convolution, then you slide the kernel over the data by one time point and compute the dot product again, and so on until you get a time series of dot products. And this time series of dot products is the result of convolution. Okay, and then we also discussed that the way that convolution starts and stops is such that the rightmost point of the wavelet is aligned with the leftmost point of the data. So that's the start of convolution. And because the result of convolution at each step is plotted according to the center of the wavelet, the result of convolution is going to be 1/2 of the length of the wavelet too long in the beginning. And then convolution proceeds and slides along like this. At each step, we compute the dot product. And convolution ends when the leftmost point of the kernel is aligned with the rightmost point of the data. And again, because the result of convolution goes in the location of the center of the wavelet, then we end up with a result of convolution that is 1/2 of the length of the wavelet too long. So here we have the result of convolution. And what is typically done, this is not technically necessary in convolution, but it's very useful to cut off the beginning of the result of convolution and the end of the result of convolution. So you end up with a signal that's the same length as the data. So, and of course, this is very important. The result of convolution has the length of the wavelet plus the length of the data minus 1. So m plus n minus 1. That's very important. We will see in this video that this is important to remember for doing convolution in the frequency domain. Here, I'll skip this, but this was just to illustrate how why the result of convolution is n plus m minus 1. So here we started with the data of length 4, the kernel of length 3, and we ended up with a result of convolution that is 6 points long, so n plus m minus 1. Okay, now with that brief review over, what we are going to discuss in this lecture is convolution via frequency domain multiplication. The terminology unfortunately gets a little bit confusing here, because if you say convolution in the frequency domain, technically that means something else. That actually means computing sliding dot products of Fourier spectra, which is not at all what we are going to do. We are going to do time domain convolution, but it turns out that we can implement it via multiplication in the frequency domain, and that is a lot faster. So it gets a little bit confusing. If I, by chance, make a mistake and say frequency domain convolution, you will have to forgive me. What I really mean is time domain convolution implemented as multiplication in the frequency domain. Okay, so why are we even going to do this? Let's, before we get into the details, let's discuss why we should do something like this. We learned in a previous lecture that the Fourier transform and the inverse Fourier transform allow us to go from the time domain to the frequency domain without losing any information, and from the frequency domain back to the time domain, again, without losing any information. So we can make this whole circle complete without losing or gaining any information. It's just the same information being represented in different ways. Now, so I mentioned in the past that this is very useful because it happens very often that computations can be done much faster and much more elegantly in the frequency domain compared to the time domain. And now we are going to learn one of these situations. So we are going to learn that performing convolution in the time domain is fine, but it's actually faster and better to do it
in the frequency domain and then go back to the time domain. This is thanks to something called the convolution theorem. The convolution theorem tells us that convolution in the time domain is equivalent to multiplication in the frequency domain. Actually, the convolution theorem also tells us that the reverse is true, but this is not really relevant for our purposes here. Okay, so here's what we're going to do. We start with a signal. This is our EEG data, and we start with our kernel. And to be clear, these are both time domain signals. Maybe a little bit confused after the previous video because you saw that a Morley wavelet in the frequency domain is a Gaussian, but this is actually just a time domain Gaussian. So these are two time domain signals. This top part illustrates everything that we've done so far. We've done time domain convolution. We took the kernel, we kind of smeared it across the signal, and at each time step during this smearing process, we computed the dot product between the kernel and the signal, and that gives us the result of convolution, which is a time series of dot products. Now, we can take the Fourier transform of this result of convolution, and we would get something that looks like this. So this is just the frequency spectrum of this signal. Okay, so this is nothing new. This is stuff that we've done. Now here is what's new. Instead of doing all this stuff in the time domain, we can go straight to the frequency domain. We can take the Fourier transform of the signal, and we can take the Fourier transform of the kernel. So here you see, now we're treating these independently. We're not doing anything together with these two signals. We take the frequency representation of the signal, the frequency representation of the kernel, and now we pointwise multiply these together. We're not going to sum. This is not a dot product. We just pointwise multiply these two frequency spectra together, and we get something that looks like this. Now, the convolution theorem tells us that this Fourier transform, or this frequency spectrum, is exactly identical to this frequency spectrum. Not that they're sort of close, or one is an estimate of the other. These are exactly numerically the same thing, these two. Furthermore, or this also means we can take the inverse Fourier transform of this frequency spectrum, which is just the multiplication of these two, to go back to the time domain, and this will give us a time domain signal that is exactly numerically identical to this time domain signal, and this was the result of computing the convolution between the signal and the kernel. So the convolution theorem tells us that the multiplied frequency spectra of the individual time series is equivalent to the frequency spectrum of the time domain convolution between these two series, and also this for the inverse Fourier transform. Okay, now maybe you're looking at this plot and saying, this is ridiculous. Why would I do all of these steps when I can just do convolution? Because typically we don't really care about this. We just want this. So why should I do 1, 2, 3 steps when I can just do one step? If we didn't have the fast Fourier transform and we were just using the normal discrete time Fourier transform implemented manually, then yes, you would be crazy to do all of these extra steps when you can just do convolution. But the fast Fourier transform is so fast and so efficient that these 3 steps together are orders of magnitude faster than this. So from now on, we will basically never be performing time domain convolution. And you, in your actual data analyses, should never perform time domain convolution. You should always perform frequency domain convolution. It's much faster and it gives you exactly the same result. So let's see a few examples. So the interesting thing about this is that last time a few lectures ago, we learned about how to think about convolution in the time domain as taking this kernel and kind of smearing it across the signal. And the result is something that has the characteristics of the signal and also has the characteristics of the kernel. Now, when we think about convolution as implemented in the frequency domain, this gives us a whole different way of thinking about what convolution actually means and what it does and how to utilize it. So now let's discuss this. So here we have a sine wave and here we have a Gaussian. And now when we perform convolution between
the sine wave in the Gaussian, we get a signal that looks like this. This is a dampened signal. It has exactly the same frequency, but the amplitude is smaller. Ini masih konvolusi yang berdasarkan time ya. Sebentar saya carikan dulu yang langsung. Jadi sebenarnya kalau misalnya pun ini dihubungkan sama frekuensi domain, jadi kalau misalnya convolution in time domain itu sama dengan hasil dari FFT di frekuensi domain. Kemudian kalau mau diubah lagi ke time tinggal di IFFT-kan ya. Jadi ini masih yang time domain. Sebentar ternyata ada yang frekuensi. Kalau yang di frekuensi itu kebanyakan pakai wavelet. Jadi ternyata tidak ada contohnya. Jadi mungkin saya pakai ini aja lah contohnya, nanti saya jelasin sendiri ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini bisa nggak ya pakai zoom. Typically done, this is Jadi kalau misalnya kalian cross correlation atau lihat yang dari FFT atau STFT gitu ya, kemudian ini kan dibandingkan, cuman yang dibandingkan adalah sinyal sinus. Yang dibandingkan ke sinyal yang asli, kemudian sebentar ini harusnya saya bisa ini ya, apa namanya? Nah, ini. Mana Ted? Oke. Oke. Nah, cuman kalau kalian kemarin kan pakai FUY, jadi dasarnya dia pakai sinyal sinus. Nah, kemudian sinus ini nanti digeser-geser. Nah, kalau yang di wavelet karena dia bentuknya karena dia bentuknya kayak gini, ini adalah mother wavelet. Jadi mother wavelet itu dia punya satu center frekuensi yang akhirnya bisa mendefinisikan oh ini adalah frekuensi berapa, dan wavelet itu bisa nggak cuma digeser, dia cuma bisa dikecilkan bentuknya gitu ya, atau dijembreng. Nah, akhirnya dia bisa mendefinisikan, oh kalau kecil ini dia frekuensinya di sekian, yang kalau yang lebar ini frekuensinya jadi sekian. Jadi frekuensi yang kecil, ini ya kecil, kemudian ini ya lebar. Jadi dalam satu titik dia bisa kayak gini, ini untuk yang satu frekuensi, Mas Ian. Nah, kayak gini. Kemudian bisa juga dikecilkan. Jadi dari itu dia bisa kecil, kemudian digeser ke kanan gitu ya. Kemudian bisa kecil lagi, makanya wavelet biasanya kalau yang continue itu sangat lama karena dia digeser, dibesarkan, belum lagi diulang lagi. Nah, ada juga yang discrete atau DWT itu pakai proses dekonvolusi. Jadi dia cuman stretch-nya itu cuman 2 kalinya. Jadi setengahnya istilahnya ini kalau misalnya 1, dia cuma di stretch setengahnya. Saya tuh nggak bisa gambar sinyal makanya pakai YouTube ini dengan harapan dia bisa lebih bagus. Nah, misalnya kayak gini, setengahnya aja. Nah, setelah dibagi dua, dia bisa mendefinisikan misalnya frekuensi samplingnya 256 misalnya ya, frekuensi sampling. Berarti ini harus dibagi 2 Nyquist dulu, jadi 1 sebentar sorry, pakai 512 aja biar nggak terlalu kecil. Frekuensi samplingnya misalnya dari alat 512. Kemudian kalau misalnya dibagi Nyquist dia jadi 256. Nah, 256 ini dia didekompos pakai wavelet. Jadi yang didekompos bukan lagi bentuk time-nya, tapi udah langsung frekuensi. Jadi dia dekompos yang pertama 256 dibagi 2, jadi 128 ya. Jadi dari 0 sampai 128, ini sudah bentuk yang frekuensi. Di sini 128 sampai 256 Hz. Nah, kemudian dibagi lagi kalau misalnya kita butuhnya berapa, 0 sampai 64, nah dibagi lagi 64 sampai 128. Didekompos lagi sampai bawah lagi, misalnya 0 sampai 64 dibagi 2, 32 ya, 32 sampai 64. Nah, dekompos lagi. Jadi ini dekompos yang pertama, dekompos yang kedua, dekompos yang ketiga. Nanti wavelet sudah lagi nilainya sudah bentuk frekuensi kayak gini.
Sebenarnya bukan frekuensi, tapi namanya dia scaling sama shifting. Nanti mungkin ya lebih jelasnya di ASP. Jadi scaling ini karena dia ditarik, dimampatkan, itu sudah sesuai dengan atau diibaratkan sama dengan frekuensi. Jadi masing-masing ini kalau dikonvolusikan dia sudah mencerminkan nilai frekuensinya. Jadi dia frekuensi domain multiplication. Nanti kalau misalnya di DWT mungkin saya bisa, saya nggak buka MATLAB sebentar, sambil buka MATLAB ya, agak lama. Oke, sambil buka ini. Jadi nanti kalau di wavelet itu langsung domain frekuensi yang dikonvolusikan. Jadi ini bukan lagi sebagai window atau bukan sebagai apa, tapi sebagai domain frekuensi yang punya nilai frekuensi itu tadi. Kalau nilainya dia dikecilkan tadi berarti dia dibagi 2, jadi dari 0 sampai sekian hertz gitu ya. Nah, karena tadi kalau di decompose itu bisa sesuai kita pengennya berapa, misalnya ini tadi 128 sampai 256. Kayak misalnya di aplikasi saya pengen delta itu adalah 0 sampai 4. Kemudian alfa itu 8 sampai 12. Saya pengen ambil ini aja. Jadi mendekompos signal berdasarkan komponen frekuensinya langsung. Berarti tinggal saya bagi-bagi lagi. Dekompos lagi 0 sampai 64, 64 sampai 128. Saya bagi lagi 0 sampai 32, 32 sampai 64 gitu. Iya benar. Kemudian 0 sampai 16 gitu ya. 16 sampai 32. Saya bagi lagi dari 0 sampai ini baru dapat 0 sampai 8 ini. 0 sampai 16 saya bagi lagi jadi 0 sampai 8, 8 sampai 16, baru dapat 0 sampai 4, 4 sampai 8. Dapat ini delta, kemudian ini alfa, kira-kira gitu. Sisanya saya bisa nggak pakai. Jadi selain dia karena dikomposisi ya, didekompos jadi beberapa frekuensi masing-masing, dia juga bisa nggak dipakai. Karena itu makanya tadi sempat ada di YouTube tadi juga konvolusi sebagai filter. Karena ini yang saya nggak pakai bisa saya hilangkan. Jadi makanya bisa juga sebagai filter, sekaligus sebagai filter karena yang saya mau pakai ya ini sama ini, nanti tinggal dijumlah aja. Yang dipakai ini dijumlahkan dengan ini. Kemudian nanti baru proses rekonstruksi sinyal. Jadi kalau rekonstruksi ya berarti diubah lagi ke bentuk time domain. Tergantung nanti kebutuhan ya dan tergantung berapa jumlah dekomposisinya. Karena jumlah dekomposisi itu tergantung sama frekuensi sampling. Kalau yang di sini frekuensi sampling 5112 dan kita butuh sampai 8 sampai 12 berarti tinggal dihitung aja nanti di toolbox-nya nanti tinggal minta decompose berapa. Jadi karena tetap sama pakai decomposition ya. Tadi kan decomposition strategis. Jadi di decompose sinyal kalau yang STFT itu berdasarkan time domain, kalau yang di sini di Weblet dia langsung kepake ke bentuk frekuensi domain. Jadi langsung yang didekomposisi bentuknya sinyal yang dari 0 sampai 128 gitu. Nanti kalau diplotkan bentuknya ya satunya sinyal kayak rapet gitu ya, 0 karena bentuknya dia kalau di FFT kan nanti bentuknya 0 sampai 128. Kemudian nanti bentuk yang satu lagi mungkin yang 0 sampai 4 ini lebih renggang karena dia isinya adalah frekuensi 0 sampai 4. Nah, kayak gitu. Kira-kira mungkin kalau yang aplikasi convolution di domain frekuensi kurang lebih kayak gitu. Mungkin di buku secara matematis dia bisa ya, tapi intinya matematisnya itu adalah menyempitkan, melebarkan, dan itu sudah dalam domain frekuensi. Nanti kurang lebih sama kayak wavelet. Sebentar saya tunjukkan lagi sedikit. Ini gimana? Oke. It's not technically necessary in convolution, but it's very useful to cut off. Nah, kalau yang di sini saya pakai wavelet di sini, dia langsung bentuknya langsung saya bentuknya alfa, delta, beta, theta. Jadi yang di-decompose adalah apa namanya, sinyal dalam bentuk frekuensi. Ini kalau mau lihat bentuknya, saya ada nggak ya? Sebentar, wavelet.
wavelet 512. Kayaknya nggak saya ini kan. Sebentar saya coba run dulu. Kalau mau diplot bentuknya juga sama sebenarnya nanti. Wavelet 512. Nah, ini functionnya. Jadi dia di decompose gitu ya. Di decompose nanti bentuknya sampai 6 kali. Jadi yang di decompose adalah gamma, beta, alpha, theta. Tergantung nanti di komposisinya minta berapa. Kemudian nanti yang sisanya nggak dipakai pun nggak apa-apa. Nanti tinggal direkonstruksi pakai WRCOF ini nanti ya untuk wavelet. Nanti ini cukup ini dulu. Nah, kalau mau diplot, ini sebenarnya sama. Ini tinggal di oke, kemudian yang tadi ini kalau salah ya. Jadi nanti kalaupun diplot dia sudah kepisah sinyalnya jadi beberapa decompose tadi. Tapi kalaupun itu sinyalnya di decompose karena ini tadi sudah saya rekonstruksi ya. Jadi bentuknya sudah langsung ke time domain tapi time domainnya itu sudah kayak disaring, kayak kita kalau mau mengayak pasir sama batu. Nah, yang pasir ini frekuensi yang kecil, kemudian yang batu frekuensi yang besar. Saya sudah ngayak itu saya pisahkan pasir sendiri, batu sendiri. Jadi berdasarkan frekuensi itu nanti sinyalnya sudah ketemu, oh ini pasir, oh ini yang batu, kayak gitu. Jadi kalau di plot ini karena lama ya data saya lumayan besar. Jadi nanti kalaupun di plot bentuknya nanti ada plot-plot gitu untuk yang nah satunya bentuk yang gamma, satunya bentuk yang theta, mungkin agak lapar lagi, kemudian yang alpha 81 frekuensi 8 Hz ya, kemudian ada lagi yang delta agak lambat lagi, mungkin kayak gitu gambarannya. Untuk yang konvolusi di frekuensi domain ini data saya agak lama dan karena sambil banyak buka macam-macam jadi ini agak lama ini. Gitu mungkin. Nah, kalau yang di MATLAB sebenarnya di MATLAB sudah disediakan juga untuk konvolusi. Jadi pakai ini MATLAB implementation. Sebenarnya nanti konvolusi nanti lebih dipakainya ke arah filter. Jadi nanti kita sistemnya kan kalau misalnya kayak kita mau bikin suatu sistem yang paling gampang adalah filter. Jadi sistemnya kayak gimana dikondisikan sebagaimana mungkin biar sinyalnya yang kita dapat lebih bagus gitu ya. Nah, biasanya fungsi ini, H ini adalah fungsi, jadi fungsinya bisa macam-macam. Kalau pakai MATLAB tinggal pakai conv gini. Kalau pakai manual ya berarti harus dikalikan, kemudian ini ya kayak yang tadi. Jadi dikalikan, kemudian dikalikan dengan sinyal sebelumnya karena digeser. Nah, intinya pakai kayak gitu. Nanti kalau sudah dikonvolusikan, tinggal dimasukkan ke dalam filter, boleh. Jadi intinya sama aja. Ini mengkonvolusikan sinyal dengan filter yang dibuat. Dan aplikasinya banyak kan pakai filter. Oke, ini jadi datanya banyak sekali. Karena saya potong-potong jadi banyak. Ya udahlah, biarin dulu. Nah, ini di sini juga secara matematis ada ya. Jadi kalau kalian mau lihat secara matematis intinya konvolusi sebagai domain frekuensi ya mengkonvolusikan dengan sinyal yang sudah ada nilai frekuensinya. Jadi nanti ini secara ini ya dilihat periodenya, kemudian periodenya kalau misalnya ini dijadikan bentuk frekuensi. Kemudian kalau misalnya konvolusi di frekuensi series sih sebenarnya sama kayak cross correlation. Nanti kalau mau bentuk ke time domain lagi tinggal dikalikan. Nah sebenarnya perkalian biasa tapi juga bisa pakai konvolusi gitu ya. Mungkin sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan. Ini bahasannya agak matematis ya.
Tapi nanti untuk aplikasinya mungkin ke arah filter, nanti mungkin sama Pak Akif. Di sini cuman teori LTI yang saya tekankan, kemudian LTI di dalamnya ada convolution. Jadi convolution sebenarnya mirip sama cross correlation, tapi di sini yang lebih ditekankan adalah sistemnya. Jadi kalau cross correlation kita sudah analisis hasilnya, kalau yang di sini kita mau tahu suatu sistem yang bisa mendefinisikan atau suatu equation yang bisa mendefinisikan sistem itu tadi. Jadi dilihat dari impulse function-nya, kemudian impulse function nanti bisa dapat transfer function. Nah, sebenarnya sama. Jadi yang kalian tahu sebenarnya sudah pernah mengolah juga pakai Bode plot dan macam-macam. Cuma itu karena kalau yang waktu elok kemarin sudah dikasih tahu rangkaiannya, tinggal kalian lihat transfer function-nya. Nah, nanti di sini mungkin yang di pertemuan selanjutnya mungkin ya ada transformasi Z. Nah, itu nanti gimana caranya dari respon frekuensi atau respon impuls tadi diubah ke bentuk transfer function gitu ya. Mungkin ini pengantarnya dulu. Jadi harus dipahami dulu tentang konvolusinya. Kalau misalnya kalian sudah paham konvolusi, nanti tinggal masuk ke transformasi Z. Jadi harus diingat-ingat lagi konvolusi, rumusnya kayak gimana, kemudian nanti dapat pole zero-nya dapat dari konvolusi, nanti kemudian baru dibikin transfer function. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Kemarin tugasnya sudah bisa dikerjakan? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Ini saya stop share dulu ya, karena MATLAB saya ini. Ini mungkin saya stop record dulu juga ya, karena nanti mungkin kalau sesi tanya jawab bisa lanjut. Oke, saya stop record dulu ya.